Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mantan Api. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang tiga hal yang harus dihindari oleh tahanan baru ketika pertama kali masuk ke dalam penjara. Kenapa saya sharing tentang hal ini? Saya sharing ini bukan berarti saya berharap atau mendoakan teman-teman yang belum pernah masuk penjara agar masuk penjara ya. Sama sekali enggak. Saya enggak berharap demikian. Tapi belajar dari pengalaman saya, melihat bahwa di dalam penjara itu ternyata bukan hanya mereka yang murni melakukan kriminalitas ataupun tindakan kejahatan, tetapi ada juga beberapa yang masuk penjara karena kecerobohan, mungkin kelalaian seperti insiden kecelakaan, ataupun karena fitnah, dan banyak lagi hal-hal yang bukan murni kejahatan tapi mereka harus dipenjara. Nah, karena itu saya rasa mungkin ini akan sedikit bermanfaat buat mereka yang baru masuk ke dalam lapas. Jadi saya akan sharing hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh tahanan baru ketika masuk ke dalam lapas, agar di lapas gak terlalu banyak masalah nantinya. Kita langsung saja. Yang pertama, hal yang harus dihindari adalah jangan percaya siapapun di dalam penjara, baik itu tahanan, napi, senior yang sudah ada di dalam, ataupun para petugasnya. Sebelum kita benar-benar mengenal orang per orang secara lebih dalam, kita gak boleh percaya gitu aja pada orang-orang yang ada di dalam penjara, meskipun itu petugasnya sendiri ya, karena kita belum mengenal betul secara lebih dekat mereka, karena mereka semua adalah orang baru, kecuali mungkin ada teman-teman yang dulunya di luar berteman baik dengan kita ketemu di dalam penjara, mungkin itu bisa dipercaya. Tapi kalau nggak benar-benar kenal mereka, orang-orang baru, jangan percaya gitu aja. Misalkan ada yang tiba-tiba peduli sama kita, memperhatikan kita, nanya kabar baik, sehat atau enggak kepada kita, jangan begitu saja percaya bahwa mereka memperhatikan kita, mereka iba sama diri kita. Karena bisa jadi mereka mau dekat sama kita, mereka mau kenal sama kita karena mereka berharap bisa mengambil manfaat dari kita, dan itu sering kali terjadi seperti itu. Saya yakin siapapun yang pernah masuk penjara pernah mengalami hal seperti itu. Ada yang dekat, kita percaya, tiba-tiba nanti kita dimanfaatin. Itu ya. Jadi poin yang pertama, jangan percaya siapapun yang ada di dalam penjara. Selanjutnya, poin kedua yang harus dihindari adalah berhutang. Jangan sekali-kali kita berhutang di dalam penjara. Kalau pengen setidaknya sedikit lebih tenang, gak banyak pikiran di dalam penjara. Karena ya masuk penjara aja udah begitu banyak masalah ya yang kita hadapi, yang butuh penyelesaian. Ditambah-tambah kita punya utang misalkan di dalam, dan yang namanya utang itu di dalam penjara itu benar-benar hal yang bisa membuat kita di dalam masalah yang lumayan besar. Apapun bentuk hutangnya, baik itu hutang materi, uang misalkan, barang, ataupun kita kehutangan jasa sama orang-orang itu, kalau bisa jangan ya, karena di dalam penjara itu gak ada yang cuma-cuma. Mereka memberikan bantuan kepada kita, baik itu materi maupun jasa, pasti suatu saat kita akan dipinta timbal baliknya. Apalagi yang udah jelas misalkan ngutang minjem duit, itu udah jelas bahwa kalau pinjam meminjam di dalam lapas itu kan bunganya itu gede banget. Karena apa? Karena ya sebenarnya kita itu jadi tidak diperbolehkan untuk pinjam meminjam uang, baik sama napi ataupun minjam ke petugas. Itu ada aturannya, kita gak boleh ngelakuin itu. Makanya karena resikonya gede, bunganya juga gede, dan ketika kita gak bisa nutupinya,
bisa jadi kita nggak bisa bayar di minggu ini, bunganya tetap dihitung. Akhir-akhirnya dari yang awalnya utang cuman misalkan uang 100.000, kita bisa jadi punya utang yang gede karena bunganya terus berjalan dan akhirnya gak bisa kebayar. Karena gak bisa kebayar, ya udah dipukulin, hancur kita di dalam. Itu poin kedua. Poin kedua, jangan pernah berhutang. Yang terakhir, yang ketiga, hal yang harus dihindari oleh tahanan baru ketika masuk ke dalam lapas, yaitu jangan umbar janji di dalam lapas. Karena di dalam lapas itu janji itu benar-benar menjadi hal yang harus ditepati. Janji atau buat kesepakatan deal-dealan sama orang itu jangan lah ya kalau di dalam lapas, karena ya itu tadi, janji sekecil apapun kalau di dalam penjara itu beda, itu bakal dikejar sampai manapun, bukan karena barangnya, tapi karena janji itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti utang tadi, janji juga bakal dikejar sampai kemanapun. Sementara kita di lapas, ruang lingkupnya segitu, kita nggak bisa kabur kemana-mana. Ketika kita nggak bisa nepati janji, ya kita pasti didatengin, dicari, dipukulin. Nah mungkin itu ya hal-hal yang harus dihindari oleh tahanan baru ketika masuk ke dalam penjara. Saya baru mencatat 3, tapi mungkin poin-poinnya masih banyak. Cuman yang saya ingat cuman itulah, baru itu ya. Buat teman-teman mungkin yang sama pernah masuk penjara juga, bisa tolong isi di kolom komentar hal-hal apa saja kira-kira yang harus dihindari ketika masuk penjara. Ya, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini hal yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya, atau ya seenggaknya bisa jadi pengetahuan baru ya buat teman-teman yang belum pernah merasakan masuk penjara. Dan semoga jangan pernah, kalau teman-teman yang belum pernah masuk penjara, semoga jangan pernah masuk penjara. Dan buat teman-teman yang sama-sama residivis, mudah-mudahan jangan pernah ngalamin masuk lagi, karena ya kita tahu bahwa di dalam itu gak enak. Cuman orang gila yang pengen hidup di dalam penjara ya. Sekian saja dari saya. Kalau ada kritik, komentar, mau ngebully, silahkan isi aja di kolom komentar. Saya bebas, saya nerima apapun. Dan juga mungkin kalau ada saran, baiknya saya ngebahas apa, silahkan. Dan insya Allah semua komentar saya baca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.